Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Ini kita OTW pulang ya guys ya. Dari daerah Cakung nih, udah sampai daerah Cakung nih, menuju apa namanya, pintu tol ya, pintu tol Cakung. Kita masuk dan seperti biasa kita lanjut ke daerah Cilandak guys, lewat tol Jor. Oke, sekilas tadi pas mau berangkat sih eh, ini ya, udah agak macet, udah merah-merah. Ini feelingku sih udah bertambah sih macetnya. Ya, jadi tadi kita ngisi bensin ya. Totalnya ada 33 liter dan kilometernya itu tadi sekitar 895. Dan itu kilometernya itu kemarin pas ngisi yang sebelumnya itu aku lupa ngeriset guys. Tadi juga sempat lupa ngeriset tuh tadi tuh. Dulu lupa ngeriset, jadi ya udah lanjut karena udah di atas 50-an kilo, jadi ya udahlah lanjut aja. Tinggal nanti pas ngitung dikurangin kilometer yang sebelumnya gitu kan. Nah, ini tadi karena belum nyampe 1 kilo, ya udah tak reset. Ini udah 0 kilometernya. 400, sekitar 450 kilo guys. 450 kilo dibagi 33 liter ya. 440 kilo dibagi 33 liter ya sekitar 13 koma lah ya. Masih mirip-mirip dengan konsumsi BBM yang sebelumnya. Jadi nggak jauh, belum terlalu jauh beda. Oke, kita masuk tol. Mudah-mudahan belum parah banget ya. Karena kemarin kita masuk tol itu jam 5 kurang seperempat guys. Dan begitu nyampe di daerah Kampung Rambutan ya, itu udah macet parah. Jadi begitu guys, kondisi lalu lintas di tol Jor itu guys. Ketika jam pulang kantor atau jam berangkat kantor, atau kalau disebutnya itu biasanya peak hour ya, itu lumayan tinggi volume kendaraannya dan udah pasti macet sih. Udah pasti macet, apalagi area-area yang udah ngelewatin Kampung Rambutan, terus Pasar Rebo, Cilandak, sampai ke daerah mana, Fatmawati ya, daerah-daerah sana ya guys ya.
itu macetnya panjang guys, karena memang daerah situ nggak tahu ya apa, kenapa truk-truk nggak berani agak laju gitu, karena udah pasti pelan kalau lewat sana itu truk-truk gitu. Jadi kendaraan-kendaraan kecil yang di belakang juga otomatis akan ngikutin kan, ngikut pelan. Nah kalau sore-sore kayak gini biasanya kita dari sini ini barengan sama bis ya guys, bis-bis yang dari Jakarta menuju ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bis-bis akap, ya bis-bis akap yang berangkatnya sore guys. Nah ini kebetulan kondisinya hujan guys, dan langitnya cukup ini ya, gelap. Langitnya cukup gelap karena kemarin kita jam 5 masih silau ya guys ya. Kita di jalan itu masih silau. Mataharinya masih masih kelihatan kalau kemarin. Tapi hari ini jam 5 nih udah gelap. Kita ambil kanan aja. Nah, ini di sini biasanya pelan ya sampai ke sana Simpang Sikunir. Nah, tadi pas isi bensin barengan sama mobil ini guys, Nissan Kick ya. Nissan Kick e-Power. Dan tak lihat sih tadi dia ngisinya itu pertalite guys. Ya memang kalau secara spek engine, spek mesin ya, harusnya sih masih bisa ya minum pertalite ya, karena dia cuman 1300 cc kalau nggak salah, 1300 atau 1200 itu. Jadi mesinnya kan cuman buat ngisi baterai ya guys ya. Sedangkan penggerak rodanya itu dia pakai motor ya, dinamo. Ya engine-nya atau mesinnya itu bukan buat penggerak roda. Ya harusnya masih bisa sih ya. Tadi agak kaget tuh, mobil baru kok ngisinya pertalite. Setelah aku lihat, oh ternyata mobilnya Kick Nissan Kick e-Power. Nah aku masih penasaran guys, itu konsumsi BBM-nya berapa ya? Karena cari-cari literatur di YouTube, di website itu masih jarang yang mengulas konsumsi BBM Nissan Kick e-Power. Kalau bisa 1 liter untuk
30 kilo, wah juara itu, cakep lah. Tapi kalau masih 1 liter masih di angka 20 km, masih mirip-mirip sama kayak mirip-mirip inilah, mirip-mirip mobil ini ya, Mobilio ya. Mobilio itu kan kalau masih baru juga masih masih bisa ya. Malah dulu ada yang ngetes sampai 24 km ya guys ya, konsumsi BBM-nya. Nah, kalau masih di angka 20 kiloan, 20 sampai 25 kilo masih belum inilah. Aku bilang teknologinya belum begitu berefek gitu ya sama konsumsi BBM. Kecuali kalau udah di atas 30 km per liter ya. Nah, itu udah cakep itu. Berarti teknologinya memang berimpact pada konsumsi BBM. Jam 5:04 baru sampai sini, berarti perkiraan kita nanti nyampe rumah itu jam setengah 7 atau 7 kurang seperempat. Ya gini guys, kalau misalkan kita, ini sampel ya guys ya, kalau kita pulangnya itu tanggung, kalau saya pulangnya tanggung guys, jadi kondisi di jalan tuh seperti ini. Dari sini udah macet, nanti setelah simpang Cikunir itu agak tersendat lagi, biasanya kecepatannya nggak jauh-jauh beda kayak gini, karena yang dari arah Cikarang itu udah padat. Ya kondisi udah mulai turun hujan nih guys, sampai di sini saya hidupin wiper aja. Ini perjalanannya agak-agak syahdu ya guys ya, hujan sore-sore. Oke, hujannya mulai dari di depan itu udah agak deras. Jarak pandang masih aman ya guys, jarak pandang masih aman, masih
belum terlalu gelap. Nah ini udah mulai makin keras nih. Kita kayaknya pelan-pelan aja. Nah, ini juga udah mulai pelan.